Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua, bagi setiap muslim dan muslimah. Kita semua wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga kita bisa menyisihkan waktu kita pada kesempatan yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Karena ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhati wal faragh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang mana banyak di antara manusia tertipu dan dua nikmat tersebut. Nikmat apa saja? Nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Jadi banyak saudara-saudara kita tertipu dengan dua nikmat ini. Bahkan di antara mereka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak memanfaatkan waktu luang mereka, waktu sehat mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Untuk itu kita selalu mensyukuri nikmat ini sehingga kita bisa manfaatkan nikmat ini, yaitu nikmat waktu luang untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita akan membahas sebuah kitab yaitu yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Da'wati ila Allah, yaitu kajian tentang manhaj, yaitu landasan dalam berdakwah. Jadi apa saja yang akan kita dakwahi, ya, kita sebagai seorang dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti Al-Qur'an,
orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah ahlus sunnah yang sebenarnya. Dan ahlus sunnah selalu berada di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman para salaful ummah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ahlus sunnah ya, itu di antara ciri mereka adalah al-inqiyadu war-ruju' ila dalil min kitabillah wa sunnati Rasulillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka selalu kembali kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka kita harus kembali kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah, bukan dalil dari akal. Akan tapi yang pertama adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang kedua dari ahlu sunnah wal jamaah adalah as-sam'u wat ta'ah wat taslimu lillahi wa li rasulih. Itu mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW, mendengar kemudian taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat ta'atu li ulil amri minal muslimin fi ghairi maksiatillah. Kemudian taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin selain dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taatlah kepada pemimpin kalian. Tentunya kita taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara kebaikan, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah yaitu al-hubbu li ahli tauhid. Jadi al-hubbu li ahli tauhid wal ittiba', yaitu cinta kepada ahlu tauhid dan selalu mengikuti mereka, wa bughdhu a'daihim, dan membenci musuh-musuh mereka. Ya, karena orang yang membawa kebenaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimusuhi oleh orang-orang di sampingnya. Dan itu merupakan hal yang wajar. Itu adalah tabi'iyah. Itu adalah hal yang wajar, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW diuji seperti itu. Jadi dimusuhi. Ya, yang mana awalnya beliau sallallahu alaihi wasallam disenangi oleh orang-orang, disenangi oleh kaum Quraisy, ya, orang kafir Quraisy. Akan tetapi tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, maka beliau dimusuhi oleh semua orang. Orang-orang kafir Quraisy memusuhi mereka, bahkan dari kalangan keluarga mereka. Jadi jangan heran ketika kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang setia di atas pemahaman para salaf, yang berpegang teguh kepada tauhid yang benar, maka jangan heran, ya, di antara keluarga kita ada mungkin yang membenci dakwah ini. Ada yang membenci kita gara-gara kita berada di atas tauhid. Kemudian di antara ciri dari ahlus sunnah wal jamaah yaitu adamu isaratul fitan, ya, tidak menimbulkan fitnah. Jadi di antara ciri dari ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin, ya. Tidak saling memfitnah, ya. Kemudian yang kelima di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah yaitu tarakul ajbu wat ta'alum, ya, yaitu meninggalkan para dai, ya, atau orang-orang yang berlagak alim, ya, seolah-olah dia alim, akan tapi dia tidak alim, ya. Jadi dia seolah-olah berilmu padahal tidak. Itu kita tinggalkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bahwasanya umat Islam itu akan berpecah belah di suatu hari nanti. Dan hal ini adalah benar yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya pada masa atau pada zaman sekarang ini umat Islam telah terpecah belah. Dan hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Nabi SAW bersabda, "Sataftariku iftarqatil yahudu ala itsnaini wa sab'ina firqah." Kelompok Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian wan nasara misla dzalik. Kemudian orang-orang Nasrani juga sama. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku ini yaitu umat Islam itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua mereka akan diancam, mereka semua diancam dengan neraka kecuali satu saja. Siapa? Ma ana alaihi al-yauma ma ashabi. Itu kata Nabi SAW. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku telah meninggalkan kepada kalian perkara yang terang benderang, seperti siang bolong. Atau dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, taraktukum amrain lan tadillu ba'dahuma. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian mengikuti keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu wahya kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi dai, ketika kita menjadi seorang pendakwah, hendaknya kita menggunakan dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa saja landasan kita menjadi seorang dai ketika berdakwah, ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya disebutkan oleh penulis di sini, at-tauhidul khalis bi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Yang pertama yang harus kita dakwahi yaitu tauhid yang murni, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdakwah, maka yang pertama kita dakwahi adalah tauhid. Sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu, mereka berdakwah di awal-awal dakwah mereka mendakwahkan tauhid. Jadi tidak mendakwahkan masalah sholat dulu, perkara zakat, tidak. Akan tapi yang pertama mereka dakwahi adalah tauhid, dan itulah yang harus kita ikuti, yaitu mendakwahkan tauhid terlebih dahulu. Karena tauhid ini adalah asas atau dasar dari agama Islam. Jikalau seseorang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang tidak berada di atas jalan yang benar, tentunya dia pasti berada di jalan yang rusak. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada keluarga kita, ketika kita ingin mendakwahi keluarga kita, ibu bapak kita, maka hendaknya yang pertama kita dakwahi, hendaknya yang kita ajarkan kepada mereka pertama adalah tauhid. Tentunya tauhid yang murni, tauhid yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini penulis berkata, fa inna da'wata la tu'tamadu ala tauhidil khalis lillahi. Sesungguhnya yaitu dakwah yang tidak bergantung kepada tauhid yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu asasuha wa awwaluha wa akhiruha wa zahiruha wa batinuha at-tauhid lillahi rabbil alamin. Dan hal itu tidak menjadi asas bagi mereka, baik dalam akhirnya, pada perkara yang zahir, perkara yang nampak, maupun perkara yang tidak nampak. Wala yakunu wala'uha wa bughduha li ajlihi min da'watil batilah. Maka ketika seseorang tidak berdakwah dengan tauhid, tidak bergantung dengan tauhid yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tersebut adalah dakwah yang
batil. Ya. Maka dakwah tersebut tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya kita mendakwahi tauhid. Ya. Yaitu tauhid yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini telah berpecah belah dan tugas kita adalah mendakwahkan mereka untuk menyatukan mereka supaya kita itu semua berada di atas manhaj para salaf. Kita selalu berada di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wal wihdatu la yumkinu tahqiquha illa bitauhid. Kemudian persatuan tersebut tidak akan terrealisasi, tidak akan terlaksana kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendambakan persatuan di kalangan umat Islam, maka umat Islam tidak akan bersatu ya, kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Wal barakatu la yumkinul husul 'alaiha illa bitauhid. Dan keberkahan tersebut tidak akan bisa didapatkan kecuali di dalam tauhid. Jadi keberkahan dalam kehidupan tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau bahwasanya penduduk suatu negeri tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin kehidupan kita ini berkah, ketika kita ingin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlut tauhid hum ahlus salamati min kullil uyub. Orang-orang yang bertauhid, mereka itu adalah orang-orang yang selamat dari setiap aib. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idz jaa rabbahu biqalbin salim, tatkala mereka datang kepada Rabb mereka ya, dengan hati yang suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, pada surah Al-Hasyr ayat 10 yang sering sekali kita baca ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman lebih dulu di kalangan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Dan jangan biarkan di dalam hati kami ini ada rasa kedengkian. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata di sini, "Wa man ta'ana bit tauhid fa huwa min a'immatil kufri." Barang siapa yang memfitnah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang kufur. Artinya adalah orang yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian mengingkari janji-janji mereka, ya, janji-janji kalian, ya, setelah kalian berjanji, wa ta'anu fi dinikum, kemudian mencerca, ya, mencela agama-agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah ya pemimpin-pemimpin yang kafir tersebut. Wa man khalafahum asabathul fitnah, dan barang siapa yang
menyimpang dari ahli tauhid, ya, maka dia telah diuji dengan fitnah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh saling memfitnah, ya. Kita tidak boleh menfitnah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita terutama pada zaman sekarang ini saling memfitnah, saling menuduh. Akan tetapi ingat bahwasanya orang yang memfitnah dakwah tauhid, maka dia telah berada di atas jurang kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wad-da'watu ilaihi muqaddimatan 'ala ad-da'wati ila tarkil muharramat wa fi'lul ibadat. Dan berdakwah terhadap orang-orang yang seperti itu, maka itu merupakan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendakwahkan saudara-saudara kita yang masih berada di atas jalan-jalan kesesatan. Terutama kita harus menyelamatkan keluarga kita yang mungkin ada di antara keluarga kita yang menyimpang dari Al-Qur'an dan menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian, ya diri kalian dari api neraka. Jadi kita harus menjaga diri kita, keluarga kita selamatkan dari api neraka. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir, ya, hai orang yang berselimut. Kum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu atau Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan kita harus berdakwah. Artinya ketika kita menjadi seorang dai atau seorang pendakwah atau orang yang berilmu, maka hendaknya kita dakwahkan ilmu tersebut. Jadi kenapa? Karena dengan kita mendakwahkan ilmu tersebut, maka orang-orang akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Makanya ada ungkapan yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan, ya, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang berilmu, ya, berada di atas tauhid, kemudian kita tidak mendakwahkan ilmu tersebut, ya, maka itu hal yang sia-sia. Ya. Hal itu adalah tidak ada manfaatnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini penulis berkata, wa kullu nabiyyin bada'a da'watahu bitauhidil ibadah. Dan setiap nabi memulai dakwah mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka yang pertama kali adalah dakwah tauhid. Jadi mereka mendakwahkan tauhid terlebih dahulu, karena inilah dakwah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata para nabi dan rasul, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb sesembahan kecuali Dia. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berada di atas manhaj para salafus saleh, hendaknya kita berdakwah. Yang pertama kali kita dakwah adalah tauhid. Kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita. Kita dakwahkan mereka jikalau mereka belum mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini mengatakan, wa man khalafa, barang siapa yang menyimpang maka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, wa wafaqan nasu fi ahwaihim, kemudian dia sepakat kepada orang-orang banyak, ya, fi ahwaihim, dalam hawa nafsu. Jadi mereka menyepakati bahwa di atas hawa nafsu, sepakat di atas hawa nafsu. Falaysa lahu minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada baginya pelindung dan penolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi mereka dan tidak akan menolong mereka. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dia ikut terjun, ya, artinya bahwasanya banyak di antara kita kadang-kadang terbawa arus masyarakat. Ya. Kita memang awalnya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi banyak di antara kita ketika berdakwah itu menggunakan perasaan. Ya, artinya bahwasanya ya kita takut kepada orang banyak. Ya. Padahal kalau kita berkaca kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lainnya atau rasul-rasul yang lainnya, ketika mereka berdakwah, ya, apakah mereka takut dicerca? Tidak. Ya. Kalau kita sekarang, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita merasa takut ketika kita mendakwahkan tauhid, kita akan dicela, kita akan dijauhi, ya, oleh karib kerabat kita, bahkan mungkin dijauhi oleh orang tua kita, ya. Kita takut, ya. Padahal ya, itu hanyalah perasaan saja. Kita belum mencoba bagaimana ketika kita berdakwah kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, ya, kepada karib kerabat kita dakwai terlebih dahulu. Ya. Adapun kalau mereka tidak mau menerima dakwah yang mulia ini, ya, maka kita bersabar dan terus mendakwahi mereka. Ya. Jadi kita tidak berdakwah kepada keluarga kita atau kepada orang-orang, ya. Kita tidak berdakwah cuma menyampaikan sekali saja, akan tapi kita menyampaikan berkali-kali, ya. Terus dan terus, jangan putus asa. Ya. Siapa tahu, ya, hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, terutama untuk ibu dan bapak kita. Ya. Untuk itu ketika kita berdakwah maka perlu kesabaran. Ya. Jadi orang-orang yang menyimpang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, ya, maka tidak ada penolong bagi mereka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm." Ya. Jikalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, ya, setelah datang kepada kalian ilmu, setelah datang kepada kalian kebenaran, ya, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya. Maka tidak ada penolong bagi kalian dan tidak ada pelindung. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka. Ya. Wa man rakana ilaihim massathumun nar. Ya. Dan barang siapa yang percaya kepada mereka, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Ya. Untuk itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita berdakwah, ya, kita harus berdakwah dengan lemah lembut, ya. Kemudian kita juga harus banyak bersabar ketika menjadi seorang dai. Celaan itu adalah hal yang wajar. Ya. Karena banyak, ya, kalau kita berkaca kepada para nabi dan rasul, ya, ketika mereka berdakwah, apakah mereka tidak dicela? Ya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahi keluarga beliau. Ya, beliau dicela, ya. Kemudian bahkan dizalimi oleh keluarga. Ya, oleh keluarga beliau SAW. Ya. Adapun kita belum mencoba, kita sudah takut. Ya. Tidak boleh. Ya. Artinya kita harus percaya diri. Ya. Jikalau kita adalah seorang yang berilmu, maka kita dakwahkan ilmu tersebut. Ya. Itulah dakwah yang pertama atau landasan yang pertama, yaitu kita harus mendakwahi tauhid terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita masuk kepada perkara-perkara yang lainnya. Jadi tauhid adalah asas. Tauhid itu adalah dasar. Jadi kita harus mendakwahi tauhid terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ya, disebutkan oleh penulis di sini adalah mufassalatu ahlil bid'ah wal bara'atu minal kufri atau wal bara'atu minal kuffar. Yaitu menghajar ahlul bid'ah, ya, menghajar ahlul bid'ah dan berlepas diri dari kekufuran. Ya. Jadi al-hajar di sini maksudnya adalah memboikot, ya, artinya tidak menyapa. Ya. Nah, bagaimana maksudnya? Apakah kita menghajar misalnya keluarga kita, orang tua kita, ya, masih berada di atas bid'ah? Ya, artinya bahwasanya mereka masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan, ya, perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu namanya bid'ah. Ya. Misalnya orang tua kita atau keluarga kita ada yang masih berada di atas
kebid'ahan, ya, apakah kita langsung memboikot mereka? Tentunya tidak. Ya. Bagaimana maksud perkataan penulis di sini adalah memboikot ahlul bid'ah, kemudian berlepas diri dari kekufuran. Ya. Jadi penulis rahimahullah taala menyebutkan di sini adalah tajibu mufasilatihim ba'da iqamatil hujjati alaihim. Ya. Jadi kita memboikot ahlul bid'ah, ya, itu setelah kita mendakwahi mereka, ya. Setelah ditegakkan hujjah, setelah ditegakkan dalil kepada mereka. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan fahada Khalidul Kisari, ya. Dan ini tidak satu atau dua kali, ya. Akan tetapi, ya, dakwah terus menerus. Ya, jadi kita tidak menyampaikan cuma sekali, ya, dua kali, ya, berdakwah kepada orang tua atau karib kerabat kita, kemudian kita boikot mereka, ya, kita tidak mensapa mereka, ya, kita menjauhi mereka, ya, bahkan kita memvonis mereka, ya, di atas kesesatan, tidak. Ya. Akan tapi kita terus, ya, mendakwahi ke mereka, ya. Jadi penulis mengatakan di sini secara terus menerus, ya, terus menerus mendakwahi mereka. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, hukmi fi ahlil bid'ah ay yudribu bil jaridi wan ni'al. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, hukuman bagi pelaku bid'ah, ya, itu adalah ayyudribu bil jarid, yaitu sebenarnya adalah dipukul pakai jarid. Jarid itu adalah pelepah. Ya. Jadi hukuman bagi pelaku kebid'ahan itu adalah dipukul ketika dia menyebarkan kebid'ahan mereka. Mereka dipukul dengan pelepah, kemudian dilempar dengan sendal. Ya, itu seharusnya. Ya. Akan tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, ya, apakah kita harus berdakwah seperti itu? Tentunya tidak. Ya. Ini adalah hukum asalnya. Ketika mereka menyebarkan kebid'ahan mereka, ya, maka jikalau tegak tauhid, maka itu dipukul. Akan tapi kalau kita pada zaman sekarang ini tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus banyak bersabar, ya. Dan banyak para ulama yang berdakwah itu memulai dakwahnya dengan tauhid, ya. Mereka mengingkari ahlul bid'ah, ya. Kemudian waqala Malik, ya. Al-Imam Malik rahimahullah taala berkata, yaitu Imam Malik bin Anas, ya, lima su'ila anil istiwa, ya, terhadap seseorang yang bertanya tentang istiwa, ya, istiwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa jawaban Imam Malik? Ya, jadi perkataan ini adalah perkataan yang sangat masyhur, ya, perkataan yang sangat terkenal, bahkan sering kita dengarkan, ya. Ustadz-ustadz kita hafizahumullah taala sering membawakan perkataan Imam Malik ini. Apa dia? Ya. Ketika Imam Malik ditanya, ya, oleh seseorang tentang istiwa dalam majelis beliau, kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Ya. Istiwa itu adalah, ya, perkara yang sudah maklum. Ya. Wal kaifu majhul. Dan membagaimanakan atau bertanya tentang tata caranya, ya, maka itu adalah sesuatu kejahilan, ya, suatu kebodohan. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang hal tersebut itu adalah bid'ah, kata Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. Akan tapi mengimaninya adalah wajib. Ya. Jadi istiwa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, itu tidak boleh kita pertanyakan bagaimana Allah itu turun, bagaimana, ya, Allah itu beristiwa, ya. Jadi kita nggak boleh bertanya tentang hal tersebut. Karena kalau kita tanyakan bagaimana caranya, bagaimana begini, bagaimana begitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara bid'ah. Ya. Jadi mengimani tentang istiwa Allah itu wajib. Ya. Wa akhrajas sa'il an majlisihi. Kemudian setelah itu Imam Malik mengeluarkan orang yang bertanya tersebut dari majelisnya. Kemudian beliau berkata, "Ukhruj fala araka illa mubtadi'an." Keluarlah engkau. Tidaklah aku melihat kamu kecuali engkau adalah seorang atau pelaku bid'ah. Ya. Kemudian wa'azal al-Hasan al-Basri Wasil ibni Atha.
min an majlisihi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri juga pernah mengusir Wasil bin Atha dari majelisnya. Ya, jadi Wasil bin Atha ini adalah salah seorang dari murid Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Hasan Al-Basri adalah seorang alim ulama yang terkenal. Ya. Beliau adalah tabi'in. Ya. Jadi beliau mempunyai murid namanya Wasil bin Atha. Ya. Tapi Wasil bin Atha ini menyimpang. Ya. Jadi diusir oleh Al-Hasan Al-Basri. Ya. Diusir dari majelisnya, dikeluarkan dari majelisnya, dari majelis ilmunya. Ya. Kenapa? Karena Wasil bin Atha ini bertentangan pendapatnya dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Jadi Wasil bin Atha ya berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar ya itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Ya. Akan tapi di akhirat nanti tetap kekal di neraka. Ya. Jadi ini adalah ungkapan dari Mu'tazilah karena Wasil bin Atha itu adalah salah satu tokoh Mu'tazilah, ya, pendiri Mu'tazilah itu Wasil bin Atha yang berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu ya itu mereka itu tidak mukmin, ya, tidak pula kafir, akan tapi nanti di neraka kekal. Ya, ini pendapat mereka, ya. Dan di antara pendapat Mu'tazilah juga adalah mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi dikeluarkan dari majelis ilmu oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian waqala Ibnu Umar fil Qadariyah. Kemudian al-Imam sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada orang-orang Qadariyah, ya, orang-orang Qadariyah, ya, orang Qadariyah ini adalah nama kelompok, ya. Kelompok dalam Islam, kelompok menyimpang, ya, yang didirikan oleh Ma'bad Al-Juhani, ya, pendiri kelompok Al-Qadariyah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, akhbaruhum anni bari'un minhum. Kabarkan kepada mereka, ya, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan hendaknya mereka berlepas diri dariku, hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, sampai mereka beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kenapa? Karena orang-orang Qadariyah, ya, mereka tidak mengimani tentang takdir. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya takdir itu tidak ada. Ya. Baik takdir yang baik, takdir yang buruk itu tidak ada, kata mereka. Ya. Padahal, ya, jadi takdir itu merupakan salah satu dari rukun iman. Ya. Jadi mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Akan tapi orang-orang Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada. Ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Ya. Jadi kita berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang dari Al-Qur'an dan menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini penulis menyebutkan wasu'ila Malik an rajulin yaqul la a'lamu rabbi fis sama' aw fil ard. Imam Malik ditanya tentang seseorang yang mengatakan la a'lamu rabbi fis sama' aw fil ard. Jadi orang tersebut mengatakan aku tidak mengetahui apakah Rabbku itu di langit atau di bumi. Jadi dia berada di atas keraguan. Jadi Imam Malik ditanya mengenai orang tersebut. Maka beliau menjawab, idza ankara annahu fis sama' kufrun. Jikalau dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak di atas langit, maka dia menjadi kufur. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya. Jadi kita wajib mengimani, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya. Itu merupakan akidah kaum muslimin, ya. Dan anak kecil pun sudah tahu bahwasanya Allah itu ketika kita bertanya kepada seorang di mana Allah, maka tentunya orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi, ya.
Kemudian Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Innal Jahmiyata," sesungguhnya kelompok Jahmiyah, "aradu ayyanfu istiwa Allah azza wa jalla." Mereka ingin meniadakan istiwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Jahmiyah ya adalah orang-orang yang menyimpang, ya. Salah satu kelompok yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang Islam, akan tapi menyimpang dari Al-Quran dan menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jahmiyah ya, ingin menafikan ya, atau ingin meniadakan istiwa Allah Subhanahu wa taala. Siapa Jahmiyah? Ya, di sini saya akan sebutkan sedikit ya, siapa yang mendirikan kelompok Jahmiyah. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, ini sejarah Jahmiyah, sejarah singkat dari kelompok Jahmiyah. Ya, salah satu kelompok yang mengatakan juga seperti Mu'tazilah, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Jadi orang yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, yaitu adalah bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Jadi dia yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Musa alaihi salam. Ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya Musa itu tidak pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ja'ad bin Dirham ini ya mengambil akidah dari Bayan bin Sam'an dari Talut ya, yang merupakan keponakan sekaligus menantu dari Labid bin A'sam. Jadi saya ulangi ya, bahwasanya orang yang pertama kali mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk itu adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Dan dia pula yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Musa alaihi salam. Ya, jadi ini dia merendahkan martabat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Al-Ja'ad bin Dirham itu mengambil akidah ini dari seseorang yang bernama Bayan bin Sam'an. Ya, Bayan bin Sam'an ya, itu mengambil akidah dari Talut. Ya. Siapa Talut? Talut itu adalah keponakan sekaligus menantu dari Labid bin A'sam. Nah, sekarang siapa Labid bin A'sam? Labid bin A'sam itu seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang pernah menyihir Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau kita baca kitab-kitab sirah Nabi SAW, kita akan mendapatkan ya, nama Labid bin A'sam. Jadi Labid bin A'sam ini adalah seorang Yahudi, orang Yahudi dari Bani Zuraik, dan dia pernah menyihir Nabi SAW. Ya, jadi Nabi SAW pernah terkena sihir. Ya, kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Labid bin Al-A'sam adalah seorang Yahudi. Ya, kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, Labid bin A'sam sendiri mengambil akidah dari orang-orang Yahudi yang ada di Yaman. Ya. Jadi inilah guru-guru atau silsilah dari Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham ya, menampakkan akidah ini di kota Damaskus. Sehingga dia pun diburu oleh Khalifah Bani Umayyah. Ya, jadi dia diburu oleh kekhalifahan Bani Umayyah. Dan kemudian setelah diburu, ya tidak ditemukan, ya tidak tertangkap, dia pindah ke kota Kufah. Ya, dari Damaskus. Di Damaskus dia diburu oleh Khalifah Bani Umayyah. Kemudian dia pindah ke Kufah. Ya, jadi tidak tertangkap di Damaskus. Ya. Kemudian akhirnya dia pun ditangkap oleh seseorang yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kemudian dia disembelih ya oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri ya, pada hari raya Idul Adha ya, di hadapan jamaah salat Id ya, di penduduk kota Wasit ya, yang berada di Kufah. Ya, jadi Ja'ad bin Dirham itu ya, dia mendakwahkan akidah dia ya. Jadi akidah yang diambil dari orang-orang Yahudi ya, kemudian dia dakwahkan di kota Damaskus ya.
Kemudian setelah dia dakwakan diburu oleh khalifah, ya khalifah Bani Umayyah. Setelah diburu kemudian tidak tertangkap, ya dia pindah ke Kufah, ya karena dia tahu bahwasanya dia sedang diburu, ya karena kalau ketangkap dia pun akan dibunuh. Ya. Akhirnya dia pindah ke Kufah. Ya. Setelah sampai di Kufah dia berdakwah juga, ya mendakwahkan akidah yang dia bawa. Ya. Kemudian dia ditangkap oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Setelah ditangkap, dia pun disembelih. Ya, disembelih pada hari raya Idul Adha. Ya. Di hadapan jamaah salat Id lagi. Ya, dia disembelih. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Masalahnya adalah sebagian orang justru membenarkan pemikiran Ja'ad bin Dirham ini. Ya. Jadi sebagian orang di Kufah, ya, terkena syubhat dari Ja'ad bin Dirham. Dan diantara yang terkena di situ adalah murid dia, ya, yang belajar kepada Ja'ad bin Dirham, ya, itu adalah Jaham bin Safwan atau yang terkenal dengan Abu Muhriz As-Samarqandi yang berasal dari Kufah. Ya. Jadi ketika Ja'ad bin Dirham, ya, sebelum dia ditangkap oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya, dia berdakwah dulu di sana di Kufah, berdakwah, ya, sampai banyak yang mengikuti dia, ya. Banyak yang terkena syubhat dari dia. Di antaranya adalah Jaham bin Safwan. Ya. Jadi Jaham bin Safwan ini orang Kufah. Dia yang akhirnya menyebarkan pemikiran gurunya. Jadi Jaham bin Safwan ini adalah dia yang menyebarkan ilmu gurunya. Ya, jadi dia mendakwahkan ilmu yang dia dapat dari Ja'ad bin Dirham, ya, sehingga pemikiran ini menjadi terkenal dan memiliki banyak sekali pengikut. Maka jadilah akidah ini dinisbatkan kepada namanya dia, yaitu menjadi akidah Jahmiyah. Ya, jadi akidah Jaham bin Safwan. Jadi pendiri akidah Jahmiyah, pelopornya adalah Jaham bin Safwan. Kemudian setelah Jaham bin Safwan ini menyebarkan dakwahnya atau ilmunya tersebut, ya, Jaham bin Safwan akhirnya dihukum mati, ya, pada tahun 128 Hijriyah, ya. Jadi dia dihukum mati di tangan, ya, yang bernama Salam bin Ahwaz, ya. Salam bin Ahwaz ini adalah pemimpin aparat pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, ya. Akan tetapi akidah ini menyebar luas sampai sekarang. Banyak di antara orang, ya, yang mengikuti akidah tersebut, ya, meyakini akidah tersebut. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ingin menuntut ilmu, ya, maka hendaknya kita melihat akidah gurunya terlebih dahulu, ya. Apakah akidahnya lurus di atas Al-Qur'an dan sunnah, di atas manhaj para salaf atau tidak, ya. Karena jikalau kita menuntut ilmu, ya, kepada orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW di atas para manhaj salaf, ya, maka kita akan terkena syubhat mereka. Bahkan kita akan menjadi orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kedua, yaitu kita berlepas diri dari ahlul bid'ah, yaitu menghajar mereka ketika kita telah menyampaikan dalil, ya, tentunya terus kita menyampaikan dalil tersebut, kita terus mendakwahi mereka, ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan landasan yang lainnya, ya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan bisa kita amalkan dan kita paham bagaimana tata cara kita berdakwah, dan kita juga paham apa yang harus kita dakwahi terlebih dahulu sebelum kita mendakwahi perkara-perkara ibadah seperti salat, zakat dan lainnya, ya. Baik para ikhwan dan akhwat, para ikhwah dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, ya. Kita cukupkan kajian kita pada pagi yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.